Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rizky Anissa. Kakak dari salah satu mahasiswi dari pimpinan dan konseling. Nah, sebelum masuk di pelaksanaan layanan pimpinan klasikal, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Ini boleh mungkin pimpin dulu teman-temannya. Dan berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Amin. Pelaksanaan layanan klasikal, ada baiknya kita juga kirimkan doa untuk temannya yang sudah mendahului kita semua yang ada di sini. Kita kirimkan Al-Fatihah ya. Boleh sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah? Oke. Kita kirimkan doa ya Al-Fatihah yang dipimpin oleh Ibu. Semoga kalimat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ibu mau menyampaikan tujuan di depan ini terkait pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Tujuan pertama ialah untuk memberikan informasi kepada anak-anak terkait materi yang Ibu sampaikan. Ada yang tahu materinya Ibu pada hari ini apa? Nah, materinya Ibu itu ini, penggunaan gawai terhadap kesehatan mata. Gawai itu handphone, salah satu jenisnya itu handphone. Tujuan yang kedua agar membentuk kerjasama anak-anak semua di dalam kelas agar memiliki kerjasama yang baik antar sesama. Dan ada pun langkah-langkah kegiatannya yang harus kita patuhi bersama, baik dari ibu maupun dari anak-anak semua. Yang pertama, anak-anak diminta untuk menyimak penyampaian materi yang ibu sampaikan nanti. Kedua, anak-anak diminta untuk lebih aktif lagi terkait sesi diskusi yang akan dibuka di pemberian materi. Yang ketiga, Ibu akan menyampaikan ada materi. Setelah ada materi ada penampilan video terkait penyampaian materi yang Ibu sampaikan. Keempat, nanti ada kita pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya itu dari kelompok 1 dan 4. Setelah nanti ada pembagian kelompok, anak-anak semua akan diberikan reward. Siapa yang kelompoknya yang paling aktif, yang paling kreatif, ada rewardnya. Ibu sudah bawa reward. Tidak kalau orang Palu bilang itu reward. Oke. Baik. Nah, Ibu mau menanyakan sebelumnya masuk di tahap inti dari pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Sebelumnya dari guru BK
yang dirancang oleh guru BK atau konselor untuk melakukan kontak langsung dengan peserta didik, berarti dengan kalian semua di kelas secara terjadwal. Guru BK memberikan pelayanan bimbingan ini kepada peserta didik, berarti tujuannya kalian semua. Ibu bilang oke, kalian bilang begini, oke Ibu, oke? Bisa? Ya. Coba bilang dulu oke. Oke Ibu. Video klip dari Romaria terkait engagement. Siapa yang tahu apa itu gawai? Handphone ya, betul. Ada lagi? Ada apa? Itu salah satu perangkat ada jenis. Yang pertama ada handphone, kedua laptop, yang ketiga tablet, dan keempat ada kamera digital. Faktor risiko penggunaan gawai. Ada dua faktor. Yang pertama ada durasi penggunaan gawai, dan kedua ada posisi lagi kepada anak-anak semua. Waktu atau durasi paling lama kalian menggunakan gawai berapa jam? Satu jam. Satu hari. Satu hari atau berapa jam? 2 hari. Ya betul, itu satu hari ada 24 jam. Jadi kalian menggunakan gawai dalam satu hari ada berapa jam? 24 jam. 10 jam. 10 jam, tulis 10 jam. Kalau ini berapa jam? Kalau ini seharusnya penggunaan gawai yang sehat itu per hari, yang sehat per hari itu 1 sampai 2 jam per hari. Alasannya handphone memiliki gelombang elektronik. Walaupun gelombang ini aman, namun jika penggunaannya terus-terusan, maka sinar radiasi yang dipancarkan HP akan membahayakan tubuh, terutama membahayakan mata. Kemungkinan efek yang ditimbulkan adalah yang pertama, resiko terkena blepharitis. Yang kedua, mata menjadi kering, terkena blurry vision. Yang ketiga, kerusakan pada retina. Dan yang terakhir, memicunya terjadinya katarak. Nah, penggunaan gawai dengan durasi lama mengakibatkan mata akan cepat menurunkan kemampuan melihat jauh. Nah, ibu di sini mau menanyakan, setelah kalian menggunakan handphone ada yang 10 jam, kira-kira penglihatan matanya bagaimana? Yang tadi 10 jam bagaimana? Biasa saja, tapi dilakukan berulang kali. Nah, kalau posisinya kalian menggunakan HP itu bagaimana? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Yang ini. Kata ini artinya apa? Kira-kira penggunaan posisi gawainya kalian benar atau tidak? Nah, di sini kita posisi saat bertani adalah posisi salah. Penggunaan gawai dengan posisi tidak benar mengalami penurunan ketajaman penglihatan sebesar 58,3%. Dan posisi bermain saat duduk ini posisi benar. Akan tetapi dia harus jarak handphonenya itu dari mata ada sekitar 1 meter kali ini agar tidak radiasinya itu tidak langsung terkena ke paparan radiasi mata. Alasannya penggunaan gawai dengan posisi benar mengalami penurunan ketajaman penglihatan sebesar 41,7%. Nah, ya nanti di sini ada penampilan mengenai penggunaan posisi gawai. Ini saya
tidak ada jendela main tabel di kursi. Aisyah sering begini ada ikan. Tiap hari. Betul lah. Betul saya jadi. Wah, saya begini deh saya. Saya salah gitu dia tak. Baik. Pun. Ada yang bagi. Tahu ada apa? Hei, mama. Tidak boleh, harus dirubah kebiasaan itu. Ini lama. Jangan oh, begini kau. Diri, tak kecil. Oh, begini boy. Oh, Posisi benar dan salah. Tadi ada ibu dengar ada beberapa yang melakukan posisi salahnya itu ada dilakukan di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada baiknya di apa ya? Diubah kebiasaan itu. Ada dampak penggunaan gawai. Dampak penggunaan gawai itu ada dua. Ada dampak positif. Dampak positif. Yang pertama sebagai media belajar. Kenapa sebagai media belajar? Karena salah satu informasi yang mudah didapat dengan menggunakan gawai, akan tetapi peserta didik yang menggunakan gawai sebagai media belajar akan tetap harus dipantau oleh guru-gurunya serta ada arahan dari gurunya agar penggunaan gawainya itu tidak disalahgunakan. Yang kedua ada media sosial sebagai media hiburan, pertukaran informasi dan mengembangkan bisnis. Nah di sini sebagai media hiburan betul atau tidak? Betul. TikTok. Yang kalian gunakan saat ini yang kayak kebanyakan kalian gunakan aplikasi apa? Alasannya kenapa TikTok? Karena mudah didapat hiburan begitu. Iya. Ya betul. Banget. Tidak sama info. Nah, dampak positifnya. Sekarang ada dampak negatif. Dampak negatif penggunaan gawai pada kesehatan mata. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama, mata jauh atau mata minus. Yang kedua, ukuran kacamata bertambah bagi penderita minus. Yang ketiga, mengalami kelelahan mata atau mata berair, tampak lebih merah, sering dipuncak, berkedip atau anak mengeluh pusing. Dan keempat, orang merasa sosial dengan teman. Yang kelima, perubahan perilaku pada anak. Dan yang terakhir ada stres. Jadi keenam dampaknya tadi, kalian ada rasakan tidak? Ada. Stres. Stres apa ya? Orang stres. Stres dan pusing kepala. Stres seperti apa? Saya stres. Ini mah. Stres dan pusing kepala. Saya stres. Ada? Jauh. Kalau rambut Jawa ada? Saya. Jauh ya. Memang koko main apa? Berarti dampak negatif ini memang nyata di kalian kan? Berarti kalian pun efek pada mata anak-anak semua manfaatnya di zaman modern seperti sekarang orang bisa selama lebih dari 8 jam. Ada lebih dari 8 jam kan tadi? Ada. Akibatnya kesehatan mata dipertaruhkan. Gadget menjadi kambing hitam di balik maraknya anak berkacamata di usia belia. Dan faktanya 50-90% penggunaan gadget mengalami kelelahan mata atau dikenal dengan istilah komputer vision syndrome. Fakta kedua ialah anak rentan mengalami miopi atau mata minus karena hobi bermain gadget. Nah, ada pun gejala-gejalanya, ada 6 gejala. Gejala pertama, mata iritasi merah. Yang kedua, susah fokus. Yang ketiga, mata
Yang mana? Kalau makanya biasa penggunaan gawainya berapa jam nih, Mak? Jasa. Berapa jam? Berapa? Satu hari. Satu hari? Wow. Wow banget ya, lanjut. Dan ada pun cara penanganannya. Penanganan pertama, letakkan gadget dengan jarak 50 sampai 60 dari mata. Yang kedua, cobalah berkedip setiap 3 sampai 4 detik selama 2 menit. Kita balik Cobalah dulu. berkedip setiap 3 sampai 4 detik selama 2 menit. Dan ada pun cara penanganannya. Penanganan pertama, letakkan gadget dengan jarak 50 sampai 60 dari mata. Yang kedua, cobalah berkedip setiap 3 sampai 4 detik selama 2 menit. Kita balik Cobalah dulu. berkedip setiap 3 sampai 4 detik selama 2 menit. Yang ketiga, istirahatkanlah mata dengan teknik 20-20-20, yang artinya tiap 20 menit mata diistirahatkan selama 20 detik untuk melihat objek jauh pada jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Yang keempat, untuk membuat mata santai, tutup kedua mata dengan tangan. Dan kelima, pijat permukaan kelopak mata dengan lembut dan gerakan meningkat. Dari penanganan yang Ibu sampaikan, ada yang sudah melakukan di kehidupan sehari-hari tidak? Setelah ini bagaimana? Oh, berarti dipijat matanya. Kalau yang adit apa? Pijat. Enak tidak? Setelah melakukan terkait pengenaan gawai yang merusak matanya. Ini sudah belajar juga. Pelajar yang seusia kalian yang mengidap katarak pada usia 12 tahun karena penggunaan gawainya melebihi 12 jam per hari. Nah, terkait dari penampilan video tadi, apakah dari teman-teman semua mau mengurangi penggunaan gawainya? Tidak. Ada gangguan kesehatan matanya terdiri dari 3. Yang pertama, miopia atau ragam jauh. Yang kedua ada hipermetropia atau ragam dekat. Dan yang terakhir ada astenopia atau mata lelah. Nah, miopia atau ragam jauh. Di sini ada saudara yang ragam jauh? Jauh. Oke, di sini ada penjelasan mengenai miopia. Ragam jauh atau miopia adalah kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya penanganan khusus. Namun, ragam jauh yang tergolong parah akan mempengaruhi kemampuan melihat peminatnya sehingga harus ditangani secara saksama. Kalau Andi, Ibu mau tanya, apakah sudah ke dokter sebelumnya? Belum. Jadi tapi sudah ditahu dari orang tua kalau sudah. Ini ada. Kalau lihat seperti ini masih bisa dilihat secara jelas atau sudah tidak terlalu. Nah, ada pun gejala dari miopia. Yang pertama, pandangan kabur saat melihat objek yang jauh sehingga sering menyusutkan mata. Misalnya kesulitan melihat bola di papan tulis. Kedua, sering menggosok mata. Yang ketiga, terlihat tidak menyadari keberadaan objek yang jauh. Keempat, frekuensi menjadi mata yang berlebihan.
terjadi distorsi atau penglihatan. Yang kedua, lensa kontak. Lensa kontak adalah lensa yang lebih kecil yang dimaksudkan untuk dipakai langsung pada mata. Lensa kontak ini mengacu pada permukaan kornea. Apabila Anda memiliki kornea lensa kontak, menjaga kebersihan lensa kontak sangatlah penting agar dapat terhindar dari infeksi mata. Lensa kontak juga sebaiknya dilepas pada saat Anda hendak tidur. Penanganan yang ketiga, ada operasi dengan sinar laser. Operasi dengan sinar laser juga merupakan alternatif mengatasi lambung jauh. 90% pasien yang menjalani operasi merasakan perubahannya signifikan. Sinar laser dapat operasi digunakan untuk membakar sebagian kecil kornea agar lingkungannya kembali normal. Kesehatan mata yang kedua, ada hipermetropi atau gangguan penglihatan jarak dekat. Jarak dekat atau hipermetropi adalah gangguan penglihatan jarak dekat pada penderita hipermetropi. Objek yang jauh terlihat jelas dan objek yang dekat justru terlihat tidak jelas atau kurang. Dan yang terakhir ada mata lelah. Ya, mata lelah itu penyebabnya membaca lama tanpa jeda. Yang kedua, lama menatap layar gadget. Yang ketiga, berkendara jauh. Cara mengatasinya itu sama seperti cara penanganan sebelumnya. Ibu akan dibagi kelompok, dimulai dari yang di belakang, Andis. 1, 2, 3, 4. Yang sudah membagi kelompok, ayo berebut sama kelompoknya dulu. kau yang langsung ambil jakutnya. Ya, di sini ada tes kesehatan mata yang akan diberikan kepada anak-anak siswa. Oke, yang terlihat di layar. Di mana kapan? 3, 2, 2. Yang ini, kucing sapi. belum, ini bukan. Itu. Kambing. Babi. Ketiga dulu. Bye.
Kopi buat